Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang nggak pernah ada tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan buat semua rekan pejuang kehidupan dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share serta menonton video ini sampai dengan selesai. Kita masih ada pada pelajaran dari seorang tokoh Alkitab yang bijaksana yang bernama Salomo. Pada hari ini saya akan baca dari Alkitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Saya bacakan bagi kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Ya, sekali lagi Salomo mengasih kita pelajaran. Dia bilang yang namanya seorang sahabat itu dia pasti menaruh kasih setiap waktu dan dia pasti menjadi saudara ketika kita ada dalam kesukaan. Ya. Ini pelajaran yang berharga para pejuang kehidupan, ya, sahabat. Ya, ada banyak sekarang ketika kita ketika kita sukses, ketika kita berkelimpahan, banyak orang akan mendekat, ya, banyak orang mendekat, banyak orang akan hormat, macam lah. Ya, sehingga seolah-olah mereka berlabel yang namanya sahabat. Nah, tetapi ketika kita down, ketika kita lagi collapse, ketika kita lagi anjlok, ya. Nah, mereka yang tadinya dekat dengan kita itu pada hilang semua, pada nggak nampak, ya. Bahkan yang dulunya yang kita tolong, nah ketika kita lagi down, ya kita minta tolong, jangankan ditolong, ya kadang handphone kita tidak diangkat, WA kita tidak dibalas, ya. Nah karenanya Raja Salomo, ya, mengajar kita. Dia bilang seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Nah, garis bawahi, menaruh kasih setiap waktu. Ya, jadi yang bisa kita label sebagai sahabat, sebagai bestie, sebagai best friend, ya, itu adalah orang-orang yang menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu artinya entahkah kita lagi di atas, entahkah kita lagi di tengah, atau bahkan entahkah kita lagi di bawah, ya. Setiap waktu, entahkah kita lagi enjoy, entahkah kita lagi berduka atau bersedih, ya, dia tetap menaruh kasihnya, ya. Yang kita tahu kasih itu dalam 1 Korintus 13 itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, ya. Kasih itu ya macam lah, banyak itu. Jadi seorang sahabat itu sabar, ya. Sabar artinya ketika kita lagi good mood, dia sabar. Ketika kita lagi bad mood, dia pun sabar gitu. Nah itu baru bisa dijadikan bestie atau best friend, ya. Intinya Salomo mengajarkan kita bahwa seorang sahabat itu dia akan menjadi pribadi yang menaruh kasih setiap waktu. Jadi nggak peduli, ya, kita lagi di atas atau kita lagi down, dia tetap ada dekat kita, ya, menyupport kita, mendukung kita, ya. Terkadang ketika kita di atas, ya, orang-orang tahu, ya, orang-orang kawan-kawan kita semua tahu kita ketika kita lagi di atas. Nah, tetapi ketika kita lagi di bawah, baru kita tahu yang mana sahabat sejati,
yang mana sahabat musiman, ya. Jadi apapun keadaan kita mengucap syukur, ya. Waktu kita di atas kita mengucap syukur, waktu kita di bawah pun kita mengucap syukur. Karena apa? Karena ketika kita di bawah lah kita tahu mana best friend, mana yang teman musiman, ya, sahabat musiman. Artinya kalau kita ada dia mendekat, kalau kita nggak ada, kalau kita lagi bokeh dia menjauh. Nah, ya, itu kategori yang pertama, ciri yang pertama, bahwa seorang sahabat itu dia akan menaruh kasih setiap waktu, ya. Dia bukanlah sahabat musiman, dia setiap waktu, nggak peduli dia, ya, musim panas, musim hujan, ya, dia tetap menjadi best friend. Kemudian ciri yang kedua, seorang sahabat itu, Salomo bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, jadi ketika kita dalam kesukaran, dia menjadi saudara bagi kita, bukan menjadi orang lain, sekalipun dia orang lain. Itulah bestie, itulah sahabat karib, itulah best friend, ya. Jadi bersyukurlah kita, ya, punya orang-orang yang baik di sekeliling kita. Dan juga sebaliknya, hendaklah kita belajar menjadi seorang sahabat bagi sahabat kita. Hendaklah kita menjadi seorang best friend, ya, bagi sahabat kita. Ya, kita tetap menaruh kasih kepada orang-orang dekat yang dekat kita, ya, orang-orang yang ada bersama kita dalam perjalanan kehidupan ini, ya. Biarlah kita tetap menaruh kasih setiap waktu, ya. Jangan pula kita menjadi pelakunya, ya. Kita bilang nggak ada sahabat itu, rupanya kita pelakunya. Giliran ada teman kita lagi naik ekonominya, wah kita mendekat. Giliran ekonominya anjlok, kita menjauh, ya, nggak taunya kita pelakunya. Ya, jangan seperti itu, ya. Kita belajar sahabat karib, best friend itu seperti apa, dan biarlah hendaknya kitalah yang menjadi best friend itu, ya. Jadi kalau kita mulai dari diri kita, karena firman Tuhan bilang apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Biasanya begitu, ya. Ketika kita menjadi sahabat, ya, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, maka orang-orang yang kita perlakukan seperti itu juga pasti akan menjadi sahabat kita. Mereka akan menaruh kasih setiap waktu pada kita dan menjadi saudara kita dalam kesukaran, ya. Itulah sahabat sejati. Selamat belajar menjadi sahabat sejati, best friend, dan selamat kepada yang sudah mempunyai, ya, memiliki, ya, sahabat sejati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.